Selamat sore, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online di minggu yang ketiga di bulan Mei, tanggal 17 Mei 2020. Kita masih tetap beribadah online, tapi Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada. Dia ada di tempat ini, dia ada di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing yang mengikuti ibadah saat minggu sore hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan menyembah Dia, mengucap syukur buat segala kebaikannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku lagi. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah. Haleluya. Di hidupku, Bapa, kami mau berterima kasih. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih. Amin. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, amin, di sepanjang hidupku. Sampai saat ini kebaikan Allah masih nyata dalam hidup kita. Bahkan setiap hari dan setiap hari selalu baru. Tidak pernah terlambat kasih-Nya, tidak pernah terlambat pertolongannya dalam hidup kita. Sampai detik ini, sampai saat ini, Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Seberapa banyak kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sampai saat ini. Kita boleh menyadari itu. Mari kita mengucap syukur buat semua kebaikan Allah, buat semua kemurahan Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Mari
Kita semua sembah Dia. Kita semua mengucap syukur kepada Dia. Naikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kita sore hari ini kepada Dia yang selalu baik dan selalu akan baik dalam hidup kita. Akan pujian ini lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami semua. Amin. Amin. Haleluya. 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 Amin. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah. Amin. Haleluya. Di hidupku Bapa. Haleluya. Amin. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku. Haleluya, ku naikkan syukurku. Amin. Amin. Buat hari yang Kau beri, benar Tuhan tak pernah terlambat. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, selalu baru bagi kami Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Lagi ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beriku. Naikkan syukurku, kami bersyukur. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Amin. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
sungguh besar Tuhan, setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh luar biasa karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, selalu baru dan selalu baru setiap hari kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Walaupun seringkali kami Tuhan tidak berkenan kepada Engkau, tetapi Engkau tetap baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat besar setia-Mu dalam kehidupan kami, buat kemurahan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga buat kesempatan sore hari ini. Kembali kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami mau bersyukur buat besar setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua Bapa. Kami hamba-Mu yang melayani Engkau, sidang jemaat-Mu semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Mari berkati kami Bapa. Kuduskan kami semua Tuhan sore hari ini. Layakan kami untuk kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan sore hari ini. Kami mau memuji, bersyukur buat kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pimpin ibadah kami Tuhan sampai pada akhirnya. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya sore hari ini buat kami, buat sidang jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami dan kami akan memuji-muji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita masih tetap mau mengucap syukur, mengagungkan akan kebaikan Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya bersyukur dengan puji-pujian yang keluar dari mulut kita, dari hati kita sore hari ini. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia 17 kala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sab hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Tuhan baik, anugerahnya akan kekal selama-lamanya. Pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu selalu di hatiku. Haleluya. Katakan terus Allah baik, apapun keadaanmu, katakan Allah tetap baik dan sangat baik. Haleluya, amin. Pujilahu selalu, haleluya. Pujilahu selalu, pujilahu di hatiku. Pujilahu selalu di lagi, pujilahu selalu, pujilahu, amin. Selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku. Pujilahu selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Lagi pujilahu, pujilahu, amin. Selalu, haleluya. Pujilahu selalu, pujilahu, amin. Di hatiku, pujilahu selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku, amin. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Haleluya. Ya Allah baik dan sangat baik buat kita semua sore hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk Allah kembali berfirman buat kita semua sore hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Aku tetap setia. Lagi selidiki aku, selidiki aku, amin. Lihat hatiku Tuhan, lihat hatiku, haleluya. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau tahu Tuhan, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, telah ku
berjuang Bapa, sampai akhirnya Engkau dapati kami tetap setia. Sore hari ini Tuhan, mari berfirman-Lah buat kami semua. Kami mau diteguhkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Kami kembali mau mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau mendengar kehendak-Mu bagi kami sore hari ini. Biar kami bisa bertahan sampai akhirnya Tuhan. Untuk Kau dapati hidup kami tetap setia ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Tuhan, tolong kami semua, hati-hati kami semua, telinga-telinga yang mendengar sore hari ini. Barui kehidupan kami Tuhan, bentuk kembali kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu. Berfirman Engkau lewat hamba-Mu buat kami semua sore hari ini, sehingga kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang susah boleh dihiburkan Tuhan, kami yang jatuh boleh dibangkitkan kembali Bapa. Ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami mendengar suara-Mu, ketika kami mendengar kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin pemberitaan firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang bekerja buat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap sore hari ini kami mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Pada kesempatan sore hari ini kita diizinkan Tuhan lagi untuk bisa beribadah meskipun online, meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Ya, ada kerinduan, ada keinginan kita memang untuk bisa bersama-sama dengan jemaat semua, saudara bersaudara, untuk kita bisa beribadah bersama-sama dengan Tuhan di tempat di mana kita biasa di rumah ibadah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu. Baik, mari kita fokuskan hati kita, kita arahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, ya, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan menjamah kehidupan Bapak Ibu Saudara, sehingga apapun yang engkau alami saat-saat ini, mungkin itu sakit, mungkin itu dalam keadaan yang tertekan, apapun itu, kita punya pengharapan dan kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sekarang sudah tanggal 17 Mei dan hari Kamis nanti tanggal 21 adalah hari kenaikan Tuhan kita ke surga. Ya, tidak terasa terakhir kita bisa bertemu secara langsung ya sebelum Paskah, dan sekarang sudah menjelang kenaikan Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Menjelang hari kenaikan Tuhan Yesus, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita tangkap pelajaran supaya kita semakin lebih mengenal Tuhan, lebih hidup sesuai dengan ukurannya Tuhan, ya. Kita ingat setelah kebangkitan Tuhan ada waktu 40 hari Tuhan bersama-sama dengan murid-murid sebelum dia naik ke surga. Sudah barang tentu ada hal-hal yang dibicarakan, ada hal-hal yang dia sampaikan ya menjelang kenaikan dia, menjelang ketidakbersamaan mereka lagi secara fisik. Dan tentu kita percaya bahwa Allah adalah roh, dan Tuhan Yesus juga menjanjikan bahwa kalau dia kembali kepada Bapa, maka ada roh yang akan menjadi
pendamping, yang akan menjadi penghibur, yang akan menjadi pengajar, yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan kita percaya juga bahwa ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudusnya turun, bukan sekedar dia memenuhi kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang berbeda dari orang yang belum penuh dengan Roh Kudus, ya. Sebab inti kepenuhan Roh Kudus bukanlah ketika kita hanya berdoa di dalam bahasa roh, bukan hanya ketika kita menampilkan sebuah perangai-perangai tertentu, tingkah laku tertentu di dalam ruang ibadah. Tetapi tentu saja kehadiran Roh Kudus memenuhi kehidupan kita untuk memimpin kita kepada segala kebenaran yang Tuhan ajarkan, sehingga terjadi sebuah perubahan. Perubahan bukan cuma perubahan secara hidup jasmani, bukan hidup secara selama kita ada di dunia ini, tetapi perubahan kodrat, ya. Karena Yesus naik ke surga, maka dia bukan lagi menjadi Yesus yang bertubuh seperti kita. Dia naik di dalam kemuliaan, ya. Nah, kita pun akan diubahkan. Tetapi untuk itu kita harus melalui sebuah proses pengubahan kodrat, dari kodrat daging, dari kodrat manusia lahiriah menjadi kodrat ilahi manusia batinia kita yang selalu diperbaharui. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Galatia pasal 3 ayat 29. Surat Galatia pasal 3 ayat 29. Sama-sama kita baca ayat ini. Galatia pasal yang ketiga ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saya ulangi. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Puji Tuhan, ya. Kita sering sekali berkata bahwa kita akan terima janji Allah. Tidak sedikit orang sampai berkata kita klaim janji Allah, ya. Kita klaim janji Allah, kita pegang janji Allah. Yang jadi persoalan adalah apakah Allah berjanji kepada kita sehingga kita bisa memegang janji Allah dan kita bisa klaim. Kata klaim ini asuransi milik dalam istilah asuransi. Kalau ada orang yang memiliki asuransi, ya, memiliki dia membayar premi lalu dia memiliki sertifikat asuransi, dia bisa mengklaim kalau terjadi sesuatu sesuai dengan perjanjian. Kalau saya mengasuransikan mobil, saya asuransikan perbaikan, tapi saya tidak asuransikan dia kehilangan, maka ketika mobil saya hilang, saya tidak bisa mengklaim saya harus diganti mobilnya, tidak bisa, ya. Sesuai dengan perjanjian. Nah, pertanyaan adalah apakah kita adalah orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Allah? Siapa yang memiliki perjanjian dengan Allah adalah Abraham, ya.
Dikatakan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham yang juga berhak menerima janji Allah. Jadi kita berhak atas janji Allah atas Abraham, bukan atas perjanjian kita dengan Allah, tetapi atas perjanjian Allah dengan Abraham. Ya. Yang hal yang pertama yang harus kita lihat bahwa sebetulnya Allah memberikan janji kepada kita karena Abraham. Ya. Dan janji itu turun kepada kita karena kita adalah dihisapkan, dimasukkan, dianggap menjadi keturunan Abraham. Jadi kalau kita bukan keturunan Abraham, kita bukan kita bukan keturunan, baik itu secara jasmani ataupun rohani, ya, kita adalah keturunan Abraham secara rohani karena iman kita berhak atas janji itu. Tapi kalau kita tidak hidup sebagai keturunan Abraham, jangan tanya soal janji Allah. Nah, janji Allah atas Abraham itu kita dapatkan. Kita memiliki hak atas janji Allah. Ya, kalau hak itu kita nggak usah minta, Allah pasti kasih. Amin, Bapak Ibu. Ya, kecuali Allah kita adalah Allah yang ingkar janji. Ya, Allah memberikan hak. Nah, hak itu pasti akan diberikan, nggak usah ditanya-tanya. Sama seperti orang kerja, dia berhak atas gajinya, dia nggak perlu tanya-tanya. Setiap bulan dia pasti akan terima gaji, kecuali majikannya atau bosnya kurang ajar. Tapi Allah kita bukan bos yang kurang ajar. Allah kita adalah Allah. Ya, Allah kita adalah majikan yang bertanggung jawab. Kita ingat bahwa Allah itu baik bagi orang benar maupun tidak. Maka dikasih matahari, dikasih cahaya supaya kita bisa hidup. Ya, itu hak manusia sebagai ciptaan Allah. Apalagi kita sebagai keturunan Abraham, kita memiliki hak atas janji Allah yang spesial. Apa itu janji Allah untuk Abraham? Abraham dipanggil, dia diberkati, dan dia menjadi berkat. Ya. Sekali lagi saya katakan, Abraham dipanggil, diberkati, dan menjadi berkat. Dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau saya boleh simpulkan, diberkati dan untuk menjadi diberkati, tentunya ini adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Tidak mungkin orang hidup menjadi berkat kalau dia tidak mengalami berkat. Tidak mungkin orang memiliki kemurahan hati kalau dia belum terima kemurahan. Ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan, bahwa anak manusia, dia Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kita bisa juga menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi kehidupan di sekitar kita. Ya. Janji Allah adalah kita menjadi orang benar seperti bapak leluhur. Abraham disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang benar, dan kita juga memiliki status sebagai orang benar seperti Abraham. Nah, betapa senang kita memiliki janji Allah. Amin. Kita memiliki janji, hak, Tuhan pasti kasih. Ya, Tuhan pasti kasih. Jadi nggak usah terlalu banyak orang tidak salah berharap, tidak salah. Tetapi kalau kita mau melihat kenyataan bahwa hak itu pasti adalah sesuatu yang pasti diberikan, sebetulnya kita tidak perlu tanya-tanya kepada Tuhan, apakah saya akan diberkati, bagaimana saya nanti ke depan. Kita tinggal jalani hidup kita sebagai anak-anak keturunan Abraham. Amin.
Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, dikatakan kalau kamu milik Kristus, kamu juga keturunan Abraham. Ya. Tadi kita sudah melihat apa yang Allah janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Tetapi kita lihat bahwa kita secara khusus orang Kristen yang bukan orang Israel, kita tidak bicara orang Israel sekarang, tetapi kita bicara kehidupan kita sebagai orang-orang keturunan Abraham secara rohani, ya, kita disebut sebagai keturunan Abraham kalau kita adalah milik Kristus. Kalau kita adalah milik Kristus. Kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Kalau kita milik Kristus, maka kita memiliki roh Kristus. Roh Kristus sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus sama dengan Roh Allah. Ya. Nah, sekali lagi saya katakan, kita menjadi milik Kristus jikalau kita memiliki Roh Allah di dalam diri kita. Jadi sejajar ya. Kalau kita memiliki roh Kristus, kita milik Kristus. Kalau kita tidak memiliki roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Dibalik juga sama. Kalau kita milik Kristus, kita memiliki roh Kristus. Kalau kita bukan milik Kristus, kita tidak memiliki roh Kristus. Jadi kita tidak perlu bertanya-tanya apakah saya memiliki roh Kristus atau tidak. Saya punya roh kudus atau tidak. Pertanyaannya adalah saya milik Kristus bukan. Kalau kita mau bertanya kita milik Kristus atau bukan, kita lihat apakah roh Kristus ada di dalam kita, ada kita miliki atau tidak. Nah, bagaimana kita bisa memahami bahwa kita memiliki roh Kristus atau kita milik Kristus? Roma 8 ayat 9 ini dikatakan, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Ayat ini jelas menerangkan bahwa bagaimana kita mau melihat roh Allah itu diam atau tidak di dalam kita. Lihat dari hidup kita. Ya. Lihat dari bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup di dalam daging atau hidup di dalam roh? Ya. Apakah kita hidup di dalam roh? Jadi kita bisa simpulkan bahwa keturunan Abraham adalah milik Kristus. Apa yang menjadi cirinya adalah keturunan Abraham memiliki roh Kristus, didiami oleh roh Allah. Ya. Dia hidup dalam roh. Artinya dia tidak hidup dalam daging. Jadi kalau ada orang berkata bahwa saya penuh dengan Roh Kudus, tapi dia hidupnya tidak dalam roh, ini sudah bertentangan. Ya. Kalau orang berkata saya dipenuhkan Roh Kudus,
tapi dia hidup di dalam daging, ini bertentangan. Bukan saya yang mengatakan ini bertentangan, tetapi ayat yang kita baca tadi di dalam Roma pasal 8, ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 9 tadi dikatakan, kamu tidak hidup dalam daging melainkan roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi dengan kata lain, orang yang mau berkata bahwa aku memiliki janji yang dari Allah, dia harus memiliki roh Kristus. Kita jangan bilang berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milik kita, tapi kita tidak memiliki roh Kristus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi akan berlimpah-limpah di dalam hidup kita, tapi engkau tidak mau didiami oleh roh Allah. Ya. Bicara didiami oleh roh Allah adalah roh yang kudus. Dia tidak akan tinggal di dalam tempat yang tidak kudus. Kita klaim janji Allah, tetapi kita tidak hidup di dalam roh. Tidak hidup di dalam roh, tapi sebaliknya kita hidup dalam daging. Bapak, hidup di dalam roh ini bukan berbicara tentang hidup kita sehari-hari berbahasa roh, tidak, bukan. Ya, hidup di dalam roh itu bukan berarti kita hanya melakukan hal-hal yang sifatnya gerejawi. Ya, nah kita suka membedakan antara roh dan daging ini adalah membedakan yang rohani dengan yang sekuler. Ya. Oh, kalau hidup rohani itu adalah hidup dalam pelayanan. Ya. Ini kalau kita tidak pahami, nanti kita akan membuat sebuah pemisahan yang salah kaprah, dikotomi antara rohani dengan yang sekuler. Hidup rohani, hidup di dalam roh, hidup itu berarti bicara tentang gaya hidup, dorongan hidup, cara berpikir kita. Ya. Hidup di dalam roh ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam pasal 8 ayat 9 ini, bahwa kalau kita hidup di dalam roh, ya, maka apa yang kita pikirkan, apa yang mau kita lakukan, semuanya mengarah kepada roh. Ingat, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Ya. Roh akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Tetapi kita tidak hidup dalam daging. Apa daging ini? Kita tidak mengarahkan hidup kita kepada apa yang daging inginkan. Ya. Alkitab membedakan daging dan roh ini adalah mengarah kepada, roh itu mengarah kepada Allah, dan daging ini mengarah kepada kefanaan, kematian, dunia. Jadi kalau kita mau meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita memiliki berkat yang Allah berikan kepada Abraham sebagai bapa rohani kita, mari kita pastikan kita memiliki roh Kristus. Kita didiami oleh roh Allah, hidup dalam roh dan tidak hidup dalam daging. Ya. Bagaimana kita bisa mengarahkan hidup kita kepada kehendak roh? Ini kita akan mengerti dengan kita melihat kehendak Tuhan. Kehendak Allah itu apa? Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, kita akan bingung. Ya, sedikit orang berpikir bahwa kehendak Allah itu sifatnya sangat
spesifik kepada manusia. Oh, kehendak Tuhan saya direncanakan untuk menjadi pendeta, untuk menjadi seorang dosen, untuk menjadi seorang yang hebat di masa depan. Apakah itu kehendak Tuhan? Kalau itu kehendak Tuhan, Bapak Ibu mohon maaf, orang yang tidak di dalam rencana Allah, orang yang tidak hidup dan tidak ada roh Allah di dalamnya, bisa mencapai itu semua. Oh, jadi orang yang hebat, berkata diberkati menjadi berkat, menjadi orang kaya yang bisa sumbang sana sumbang sini. Orang yang tidak hidup di dalam rencana Allah pun bisa menjadi orang kaya dan bisa menjadi donatur yang hebat. Nah, mari kita pahami dulu apa itu kehendak Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa saya mau hidup dalam roh, hidup di dalam rancangan Allah, hidup di dalam mengarahkan hidup kepada apa yang Tuhan punya, yang Tuhan mau. Ya, manusia akibat dosa jauh dari rencana Allah. Kita lihat Adam itu jatuh dalam dosa, maka dia diusir keluar dari Taman Eden, menjauh dari Allah, ya. Tetapi kita juga mendapat karunia pengampunan dosa melalui iman kepada Kristus Yesus sebagai juru selamat. Dan kita harus ingat ini terus, bahwa kebenaran yang kita miliki bukan kebenaran karena kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna, tetapi karena ada mediasi, ada sebuah persyaratan yang dipenuhi oleh Kristus. Bapak Ibu, kondisi di luar rencana Allah itu pada dasarnya menyedihkan dan mengarahkan manusia kepada kebinasaan. Ya, itu sebabnya kita bisa melihat orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, bawaannya ya, dorongannya, drive yang keluar dari dalam dirinya adalah kematian, kebinasaan. Misalnya kita melihat orang salah, kalau kita memiliki drive kepada kematian, maka kita ingin mematikan dia atau menghancurkan dia. Tetapi kalau kita punya drive kepada hidup, kita akan justru mengcover, justru kita akan membuat apa yang tidak benar ini menjadi benar. Ya, ini sebabnya kita melihat perjalanan hidup manusia di zaman yang semakin tua ini, ya, di akhir zaman ini, Alkitab mengatakan bahwa orang makin mencintai dirinya sendiri, makin sulit untuk mengasihi. Jadi gimana kita mau mengatakan ayo kasih sesamamu manusia? Tidak, dia ada di dalam rute yang, di dalam jalur yang tidak memungkinkan dia untuk memiliki kasih. Nah, sebaliknya dalam rencana Allah yang sempurna, manusia akan diarahkan, akan ditujukan kepada kemuliaan. Ya. Bagaimana orang bisa dalam keadaan kemuliaan? Tentunya bukan cuma sekedar bahwa hidupnya itu ada dalam keadaan yang baik. Tidak ada orang yang berbuat jahat dimuliakan, tidak. Jadi kecenderungannya adalah melakukan hal-hal yang mulia. Bukankah Tuhan, firman Tuhan katakan apa yang manis, apa yang baik, apa yang mulia, itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang ada di dalam rencana Allah. Sehingga apapun yang dia kerjakan, semuanya adalah hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kita bisa melihat kehendak Tuhan ini di dalam rencananya. Ya, Allah adalah tokoh sentral. Dia menjadi pemeran utamanya. Ya, kita sering sekali berbicara tentang kehendak Tuhan, tapi tokoh utamanya saya. Sehingga apapun kehendak Tuhan ditujukan kepada saya.
Oh, rencananya agung mulia, saya sakit pasti disembuhkan. Oh, rencananya agung dan mulia, oh saya susah pasti dihiburkan. Oh, rencananya agung dan mulia, oh saya lagi miskin, saya akan dikayakan. Ya. Saya tidak mengharamkan orang sehat. Saya tidak bilang salah ketika orang itu mau hidup yang baik, tidak, bukan. Tetapi ketika kita menghitung kehendak Tuhan berdasarkan diri kita, ini sama juga kita menukar posisinya. Dia yang jadi tokoh utama, dia yang berkehendak, kita tukar dengan diri kita. Ya. Kita yang menjadi Allah. Mengerikan memang. Rencana Tuhan adalah milik Tuhan. Ya, tidak ada orang yang berencana untuk orang lain. Semua orang berencana pasti ditujukan kepada dia. Sebutkan, mana ada orang yang punya rencana untuk orang lain. Ayah berencana untuk anak-anaknya, apakah memang untuk murni untuk anaknya? Tidak. Ayah merencanakan sesuatu yang baik menurut kacamata si ayah. Seorang ayah merencanakan masa depan anak-anaknya untuk siapa? Untuk anaknya, bukan untuk kebahagiaan ayahnya. Karena dia tahu ketika anaknya menjadi baik, maka dia akan menjadi ayah yang sempurna. Allah pun demikian, dia punya rencana bukan untuk kita, tetapi untuk dia. Karena apa? Rencananya adalah oleh dia, bagi dia, dan untuk dia. Wah, kok Allah egois? Bukan masalah Allah egois, Bapak Ibu. Orang dia yang punya rencana, dia yang maha kuasa. Kita bicara oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Nah, kita katakan dia maha kuasa. Seringkali kita membatasi kekuasaan Allah untuk memuaskan diri kita. Tidak, dia punya rencana. Dan kita, kalau kita mau ikut kehendak Tuhan, maka bagian kita adalah melakukan segala sesuatu, mengarahkan hidup kita kepada apa yang bisa memuaskan hati Tuhan. Jadi rencana Allah itu bukan sekadar mengarahkan manusia kepada kebaikan hidup. Bukan. Kita sering sekali menggunakan Yeremia 29 ya, ayat 11. Tapi aku ini adalah memiliki, aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, masa depan yang penuh harapan. Kita berpikir bahwa oh, saya punya masa depan yang penuh harapan di dunia. Padahal Allah jauh berbeda. Jadi rencana Allah, kehendak Tuhan itu bukan mengarahkan manusia kepada kebaikan hidup, tetapi kemuliaan. Dan kemuliaan yang Allah rancang buat kita bukan kemuliaan manusia, tetapi kemuliaan yang sama seperti Kristus, disempurnakan. Jadi kita memahami dulu kehendak Tuhan, sehingga kita bisa memahami bahwa saya ini sedang berjalan roh atau tidak, menurut kehendak Tuhan atau tidak. Dalam Roma 8 ayat 6 dikatakan bahwa karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kalau di dalam kita mengikuti rencana Tuhan, kalau kita di dalam kita hidup di dalam roh, lalu kita mengalami kebaikan-kebaikan, ini bukan tujuan. Ya.
Karena keinginan daging adalah maut. Kecenderungan yang akan dituju oleh daging adalah kematian, maut. Tetapi kecenderungan yang akan kita dapatkan di dalam roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Jadi kalau kita berkata, jadi keinginan daging itu seperti apa? Segala sesuatu yang mengarahkan kita kepada maut. Ya. Mengarahkan kepada maut. Serakah? Keinginan daging? Karena serakah pasti akan membuat kita jadi jahat kepada orang lain dan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, dan itu akan mengarahkan kita pada maut. Kita bisa simpulkan bahwa itu adalah keinginan daging. Ya. Tapi kaya keinginan daging? Tergantung. Kalau kekayaan yang kita mau kerjakan adalah untuk memuaskan hasrat hati kita, yang pada akhirnya akan menimbulkan kesombongan, keakuan, keegoisan, ini maut. Tetapi kalau kekayaan yang kita peroleh ini kita arahkan kepada apa yang direncanakan Tuhan, ya, maka kita akan hidup dan kita akan memiliki damai sejahtera. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengukur, kalau kita mau melihat apakah kita hidup di dalam keinginan daging, keinginan roh ini, sebetulnya sederhananya seperti itu. Kita lihat, kalau saya ikutin ini kemauan saya kemana nantinya? Kalau yang ini saya ikutin, saya kemana? Kalau yang ini apakah mendatangkan maut atau mendatangkan hidup dan damai sejahtera? Dan memang ini adalah keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu berarti kita harus semakin hari semakin berlatih, ya, semakin berlatih. Kalau seperti orang yang bermain musik, ya pertama-tama dia cari kunci C itu susahnya setengah mati. Ya. Tapi seiring dengan latihan yang terus menerus dia semakin terampil, ya. Sementara orang lain bilang itu bagus, telinganya bisa mendapatkan bahwa oh itu ada yang fals, ya. Itu kepekaan. Jadi ada dua alur di dalam hidup manusia ini. Tuhan Yesus katakan ada jalan yang besar dan ada jalan yang kecil. Dalam suratan Roma 8 ayat 6 ini, dua alur itu adalah satu keinginan daging, ujungnya maut. Yang satu keinginan roh, ujungnya hidup dan damai sejahtera. Tentunya di dalam proses perjalanan ini juga kita akan bisa merasakan bahwa oh ini akan maut, oh ini akan hidup, dan ini akan damai sejahtera. Berarti ini ada di tangan kita untuk memilih. Apakah kita mau maut atau kita mau hidup dan damai sejahtera. Ya. Jadi keinginan daging ini bukan berbicara tentang hal-hal yang kegiatan-kegiatan rohani, dan keinginan roh itu berarti adalah kegiatan-kegiatan rohani, bukan. Di gereja juga banyak keinginan daging. Pelayanan tetapi ingin dihormati, itu keinginan daging. Di luar sana juga ada orang yang punya keinginan roh. Orang jualan, mengambil untung, ya. Bukan berarti dia jadi keinginan daging, tidak. Setiap orang ditaruh Tuhan di posnya masing-masing, ditaruh Tuhan di tempatnya masing-masing untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, hidup rohani itu berarti orang akan mengarahkan hidupnya semua kepada hal-hal yang dikehendaki oleh roh, dimanapun
kapanpun, dengan siapapun dia berada. Surat Titus 1 ayat 15 katakan, surat Titus 1 ayat 15, Titus 1 ayat 15, bagi orang suci, ya, Titus 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ya. Bagi orang suci semuanya suci, bukan berarti semuanya dihantam, ini nggak apa-apa, ini suci. Bukan itu. Ya. Tetapi bagi orang suci, orang itu kalau sudah suci, pikirannya suci, hatinya suci, sehingga apa saja yang dia kerjakan adalah kesucian, apa saja yang dia pikirkan adalah kesucian. Sebaliknya, bagi orang najis, bagi orang tidak beriman, sesuatu itu tidak ada yang suci, baik akal maupun suara hati mereka najis. Ini firman Tuhan katakan demikian. Artinya apa? Dimanapun engkau berada, kalau engkau adalah orang suci, orang yang hidupnya punya keinginan roh, hidupnya dipimpin oleh roh, maka semuanya akan suci. Melihat ini, oh ini tidak baik, ini tidak benar, bagi menurut firman Tuhan ini tidak benar, saya harus hindari, saya harus melakukan yang lain. Ya. Tapi bagi orang najis, nggak ada yang suci. Ya. Apapun yang dipikirkan, ini berlaku firman Tuhan, kebaikan manusia itu seperti kain kotor. Kenapa? Karena memang yang dipikirkan kebaikan-kebaikan yang tidak, yang menurut ukuran dia. Jadi hidup rohani itu adalah hidup yang sudah diperbaharui dan memikirkan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan persoalan tempat atau sifatnya. Ya, hidup rohani itu bicara, itu soal paradigma, kecenderungan kepada apa yang suci, kepada apa yang kudus. Ya, bukan sekedar membedakan antara rohani dengan sekuler. Oh, yang ini sekuler berarti tidak rohani. Oh, yang ini rohani berarti ini yang dikehendaki Tuhan. Enggak begitu. Enggak begitu. Sekali lagi saya mengatakan, di dunia gereja banyak yang sekuler, banyak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi di luar sana juga banyak hal-hal yang rohani. Ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sehingga kalau kita mengikuti keinginan daging, kecenderungan daging, maka kita akan mendapati hidup kita ada di area-area yang tidak suci, yang area-area pikiran kita, area-area tingkah laku kita, perkataan kita yang tidak suci, yang tidak kudus, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tetapi kalau hidup kita, kecenderungan kita adalah kecenderungan roh, maka kita hidup dalam damai sejahtera. Ya. Untuk itu Roma 12 ayat 1 dan 2 saya mau katakan, simpulkan bahwa mengarahkan kita supaya kita hidup yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan kita harus mempersembahkan tubuh kita, tubuh yang hidup, yang persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kita bukan milik kita lagi, kita milik Kristus. Sebab itu kasih apa yang menjadi milik Kristus. Apa? Hidup kita. Karena tubuh kita sudah akan cenderung membuat kita berdosa. Ayo kita kasih kepada Tuhan. Dan yang di Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan kita berubah oleh pembaruan akal budi, sehingga kita bisa membedakan kehendak Allah. Ya. Sebagai ayat yang terakhir kita membaca di dalam Galatia 24
Galatia 5 ayat 24 dikatakan, Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ya, sekali lagi, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan Bapak Ibu, apakah kita milik Kristus? Sehingga kita bisa berkata, aku berhak atas janji Allah kepada Abraham. Sehingga kita berani mengklaim. Pertanyaannya ini, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apakah kita sudah menyalibkan daging kita dengan segala hawa nafsu? Menyalibkan daging bukan berarti kita sudah tidak punya keinginan. Tidak. Ya, menyalibkan ini kalau kita melihat salib itu dipakai dulu, itu dipakai untuk menggantungkan orang-orang yang memiliki kesalahan. Ya, dipantek di situ, dibikin nggak bisa bergerak kemana-mana. Yang uniknya salib ini hukuman mati yang pelan-pelan, nggak langsung mati, nggak seperti setrum, nggak seperti ditembak mati, tidak. Tetapi orang yang disalib ini, kalau kita lihat bahwa dari pagi sampai sore itu tidak langsung mati, tapi dia nggak bisa kemana-mana. Pada akhirnya nanti mati. Daging juga seperti itu. Daging, hawa nafsu, keinginan itu kita nggak mungkin bikin mati dia, tapi kita pantekin aja dulu di salib. Sama seperti Yesus dulu dipantek di kayu salib, kita pantek juga dosa kita. Kita pantek juga keinginan daging kita di sana. Nggak bisa bergerak kemana-mana. Bukan berarti dia sudah mati, tetapi lama-lama mati. Kenapa daging? Hawa nafsu dan keinginannya sampai sekarang kita masih kuat di dalam diri kita. Kita nggak pantek dia, kita nggak salibkan dia. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Apakah kita sudah menyalibkan daging kita, hawa nafsu kita, keinginan kita? Kalau kita mengaku menjadi milik Kristus Yesus, maka tindakan yang paling utama adalah setiap kali kita melihat daging kita bersuara yang mengarahkan kita kepada menentang kehendak Allah, yang mengarahkan kita kepada maut, kepada kematian, hawa nafsu kita, keinginan kita, mari kita sama-sama pantek dalam nama Yesus. Tidak gampang, tetapi dibutuhkan sebuah tekad. Kalau kita memang mau mengaku menjadi milik Kristus Yesus, berapa lama kita menjadi orang percaya, Bapak Ibu? Dan setiap hari kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sertai saya. Kita bisa berkata Tuhan memberkati. Kita berkata bahwa saya adalah anak-anak Tuhan. Tetapi apakah kita menyalibkan daging, keinginan, hawa nafsu? Kita bukan mau berbicara tentang kebaikan supaya kita masuk surga. Bukan. Bukan. Surga itu menjadi tempat di mana kemuliaan Allah berada. Kalau kita mau ke sana tanpa ada keinginan untuk ada di dalam kemuliaan, percuma. Kita ada bersama-sama dengan Allah karena kita milik Kristus Yesus. Doamu tidak akan membuat engkau masuk surga. Doamu tidak akan membuat engkau menerima janji Allah kalau engkau
tidak mau menjadi milik Kristus Yesus. Menjadi milik Kristus adalah syarat mutlak yang memungkinkan orang percaya berada di jalur yang benar. Jalur yang benar sehingga dia mengikuti pimpinan Roh Allah, sehingga dia tidak meleset dari rencana Allah. Hidupnya selalu sesuai dengan rencana Allah. Tidak gampang kalau kita mau pikirkan secara daging. Keinginan daging tidak memungkinkan kita untuk bisa berpikir tentang apa yang Allah kehendaki. Tapi izinkan dia, Roh yang dijanjikan oleh Tuhan itu, ketika Yesus mau naik ke surga, dia berkata, Roh Allah akan turun di atas kamu. Kalau dia datang, dia akan memimpin engkau ke dalam segala kebenaran. Dia akan mengingatkan semua firman yang Tuhan pernah berikan, sehingga kita tetap ada di jalur yang Allah kehendaki. Mari, tidak peduli berapa lama kita sudah menjadi orang Kristen, yang menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing, apakah aku menyukai hidupku menjadi milik Kristus, yang aku buktikan dengan aku menyalibkan segala keinginanku dan aku mengikuti kehendak Allah. Masing-masing ada di jawabannya, ada di dalam diri kita. Masing-masing keputusan ada di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesabaran Tuhan. Terima kasih sekian lama kami menjadi orang percaya, menjadi orang, tetapi kami banyak, acap kali kami masih hidup menurut keinginan daging, baik kami sadar maupun tidak. Tapi kami tidak peduli apakah ini berjalan menuju maut. Terima kasih buat suara hati yang Engkau sampaikan kepada kami, sehingga kami boleh berhak. Kami memiliki hak atas janji-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Kami boleh menjadi orang-orang yang ditentukan untuk dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus Yesus Putra. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau memberkati setiap telinga yang mendengar, hati yang menerima kebenaran firman ini, dan membuat kami berubah karena kami rindu kami menjadi milik-Mu. Berkati kami semua, tolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau sore hari ini kami sudah melalui ibadah online, terimalah puji-pujian, terimalah hati kami, terimalah persembahan hidup kami yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Seluruh sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, yang beribadah dari rumah, Tuhan menolong, Tuhan yang melawati kehidupan mereka, mencukupkan, memenuhi segala keperluan untuk kami semua bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik buat pertolongan Tuhan. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa negara kami di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, dan biarlah kami semua boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan di atas setiap persoalan-persoalan
baik keluarga-keluarga, baik rumah tangga, baik umat-umat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini, mengalami kesulitan apapun diakibatkan oleh pandemi ini. Tuhan, Engkau menyatakan kehendak-Mu, apa yang Engkau pandang baik buatlah bagi kami, sehingga kami semua semakin hari semakin disempurnakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa bagi lingkungan tinggal kami, di sekitar kami. Tuhan berkati. Tuhan berkati gereja-gereja yang ada. Tuhan berkati seluruh umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya secepatnya kami akan bisa bertemu dengan umat-umat-Mu di dalam ibadah yang kondisi yang biasa. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Dan akhirnya kami mau akhiri ibadah online ini dengan satu ucapan syukur, dengan satu pengharapan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran. Kiranya damai sejahtera Allah menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap kuat. Haleluya.